Yo, halo guys, salam kenalin gue Andrew. Di video kali ini seperti biasa gue akan nge-review singkat. Nah, kebetulan tanggal 5 kemarin gue baru beli helm Shoei tipenya X14 dengan tipe Red N. Ini dia helmnya, Shoei X14 Red N. Nah, sebelum gue mau review, gue mau cerita sedikit masalah ataupun apa ya, bukan masalah itu kan lah, masalah dari gue beli ini helm. Jadi gue mau cerita sebentar. Jadi sekitar tanggal 4-5 itu ada di forum gitu di Facebook, ada yang jual Red N ya. Ini helmnya Red N. Nah, habis itu gue langsung DM sama sellernya. Gue tanya kelengkapan dan minusnya apa. Seller bilang kalau pertama kali yang gue ingat yang gue DM melalui di Messenger Facebook itu, dia bilang visornya sudah termasuk pin lock. Oke, nah sebenarnya penting nggak penting ya pin lock juga ya. Akhirnya gue lanjut ke via WhatsApp. Via WhatsApp ini gue bacain aja ya. Akhirnya gue via WhatsApp ke sellernya itu tanya lah kelengkapan dan minus dari helm itu. Sebentar, gue cari dulu mana ya. Kesel banget sih, gondok lah tanggapannya. Bentar. Oh, ini dia. Jadi cerita awalnya itu tanggal 4 Januari gue nanya kan, malam om, katanya dulu ya om gitu ya, minusnya apa? Menurut saya sih nggak ada. Lalu dia kirim video ini helm, dia videoin. Sejujur gue nggak terlalu detail banget, nggak terlalu ngeh banget untuk gradasi warna dari helm Red N. Dan gue liat dari videonya, menurut gue warnanya masih oke-oke aja, masih wajar gitu ya. Lalu dia bilang busa bawahnya aja tuh penyakit Shoei lah, tapi nggak ngaruh soalnya busa dalamnya masih utuh semua, maksudnya crown padnya masih bagus gitu ya. Terus gue nanya crown padnya aman om, pantau aja. Dia nanya lokasi di mana, saya Depok. Terus udah gitu gue nanya kelengkapannya apa aja. Dia bilangnya hanya helm dan sarung. Oke, di pikiran gue itu kalau pembelian dalam pembelian helm biasanya kan nose guard itu udah terpasang ya, nggak terpisah-pisah gitu ya. Maksudnya nose guard pelindung hidungnya itu sudah nempel di helm. Jadi pas gue lihat di videonya pun gue juga nggak terlalu ngeh banget kalau itu emang nggak terlalu jelas banget. Ternyata tuh di helmnya tuh nggak ada nose guardnya. Tapi yang gue lihat dia ada chin guardnya nih. Dia ada chin guardnya. Lalu dia bilang boxnya udah keganjil pintu lah gitu anggapannya. Yaudah, akhirnya kita nego. Dia kasih harga 5,8. Nah, tapi akhirnya awal gue pengen beli langsung. Cuman gue pikir karena gue ada helm nganggur NFJ, kayak NFJ, jadi gue pikir tukar tambah lah. Akhirnya sudah di deal harga. Awalnya dia kayaknya nggak mau, cuman akhirnya mau karena dibilang buat pacarnya helmnya, ukurannya M soalnya kan. Jadinya udahlah, udah kita deal harga. Dia bilang kondisi shellnya mulus, ya gue sih percaya aja gitu dibilangnya mulus gitu ya. Akhirnya besoknya tanggal 5 gua itu COD-an. Ternyata pas mau COD-an helmnya ini dititipin sama temennya. Kebetulan temennya itu pun juga gue kenal dia. Gue pernah kenal juga lah pokoknya. Gue pernah service helm juga ke dia. Lalu gue nanya lagi, chin guardnya pokoknya ada nih, pembagian dagu ada. Lalu akhirnya besoknya tanggal 5 gue kesana. Pas kesana, ya udah gue cek barangnya. Jujur gue nggak terlalu paham banget tentang motif gradasi dari Shoei ini nih. Bagian yang ini. Gue nggak ngeh banget. Gue hanya lihat, emang pertama kali pas gue lihat, gue langsung lihat shellnya ya. Gue perhatiin tuh shellnya tuh mulus lah, masih bagus gitu ya, nggak ada den-den gitu. Jujur banget, gue tuh nggak tahu warna aslinya tuh gimana, nggak ngeh. Pokoknya pas nyampe gue ngecek dari fisiknya tuh menurut gue masih bagus. Innernya pun juga sesuai dengan yang di foto lah nih, ada brudul-brudulnya gitu. Yaudah, akhir cerita gue ngecek lagi. Oke lah, deal harga. Akhirnya yaudah. Akhirnya gue nanya, om, ini kok nggak ada nose guardnya gitu? Oh, nggak ada ya? Ya, udah, gue pikir ya udahlah, nose guard gue bisa beli lagi.
Tapi kan pada mungkin ini juga miskom juga ya, gue juga nggak tanya detail banget ada nose guard atau enggak. Tapi di pikiran gue di setiap pembelian helm pasti ada nose guard, ataupun kalau nggak nose guard seharusnya si seller juga bilang kalau nggak ada nose guard gitu ya. Lalu dibilang ada pin lock udah nempel di visor, ternyata nggak ada pin locknya. Jadi menurut gue di pembelian ini ada 2 item yang nggak disebutkan seller, tapi akhirnya gue pikir ya udahlah, gue bisa beli lagi sendiri. Oke lah, itu sudah transaksi udah berlanjut. Akhir-akhirnya itu, nah kebetulan kemarin tanggal 10 gua itu mau beli nose guard. Nah nose guardnya itu gua beli di THC. Akhirnya gua beli nose guard. Ternyata pas beli nose guard, ternyata nih helm juga ada minusnya juga. Ternyata gue jujur juga ya, gue juga nggak ngeh banget, gue juga nggak tahu nih di bagian nose guardnya ini kan agak-agak longgar gitu ya. Pemikiran gua ini longgar untuk masukin nose guardnya biar ngeklip gitu ya. Ternyata pas sama dari pihak THC yang ngebantuin masang nose guardnya, dia bilang ternyata dia punya dudukan nose guard ini udah longgar. Dia bandingin sama helm yang Shoei lain, dia masih padet, masih rapet nih. Kalau ini dia udah agak longgar tuh, ada gapnya tuh. Akhirnya sama dari THC-nya itu ngebantuin, akhirnya dia sama ditambahin double tip biar agak nempel lah, biar agak padet gitu. Nah pas itu gue pikir aduh ini minus lagi nih anggapan gue nih, nggak ada info dari seller sebelumnya gitu ya. Yowes lah, gue pikir nggak masalah karena udah ada double tap gini ya. Pemikiran gue juga udah ya udahlah. Terus lalu gue beli dark visornya sekalian. Nah gue juga bingung nih, pas di video ini buat tip of post yang apa ini namanya apa ya, gue nggak tahu namanya apa, ininya beda warnanya. Gue juga orang juga loh, kok jadi warna beda lagi nih sellernya nih. Ya wes lah, gue pikir nggak ambil pusing gitu ya, nggak ambil pusing. Yaudah, maksudnya udahlah nikmatin aja lah gitu ya. Mungkin gue emang kurang beruntung lah, apes lah gitu. Nah kebetulan banget bos THC dateng ngeliat nih helm, langsung bilang, loh kok kayaknya ini beda ya, ini repaint ya gitu ya. Nah gue bilang, kayaknya enggak sih, soalnya sellernya bilangnya bukan repaint gitu. Akhirnya dibawalah red end lain yang baru second juga gitu, dibandingin disandingin sebelahan. Ternyata ini pas dicek ini repaint, ini nggak warna aslinya nih, ini nggak warna asli. Ininya juga dicat ulang, ini repaint, ini repaint, ini repaint. Terus pas gue detail warnanya beda. Warna merah red endnya asli itu warnanya lebih mencolok, lebih terang ya. Kok ini warnanya lebih ke orange, terus lebih gelap. Terus pas gue detail-detail buat keroncong gua telah lagi nih logo Shoei-nya ini nggak presisi ternyata, agak geradak-geradakan. Lalu ini juga warnanya dicat ulang nih, repaint juga nih. Kacau sih emang nih sellernya nih, nggak ada info apa-apa. Kalau jujur, kalau misalnya dari awal dia bilang repaint, gua sih udah pasti nggak bakalan beli gitu ya. Bukannya masalah jelek atau nggak jelek yang hasil repaint ya, cuman kadang tuh kalau repaint takutnya ada crash lah, atau dent besar terus dia dempul atau apa ya kan. Gue sebagai pembeli pasti pengennya yang kondisi masih bagus gitu ya. Akhirnya kondisi itu gue mulai kesel tuh, maksudnya udah buset, ada 2 item yang nggak dia bilang, dan akhirnya helmnya ini pun hasil repaint. Kesel nggak? Ya kesel pasti. Akhirnya ya pokoknya kata bos THC ini repaint nih, warnanya nggak sesuai. Lalu di bagian gradasi nih, di bagian sini juga nggak presisi nih. Gue juga salah juga lah, gue akuin gue juga nggak terlalu teliti, dan gue juga nggak terlalu ngeh ya, maksudnya motifnya tuh kayak gimana gitu. Nih di bagian sini gradasinya seharusnya ada bintik-bintik, tapi kalau ini nggak, kayak agak ngeblok gitu. Gue nggak tahu ini bekas kecelakaan atau crash apa, gue nggak tahu lah. Akhirnya abis pulang dari sana, gue hubungin ke sellernya. Lalu gue bilang gini, Om, gue ini helm bukan helm cat asli ya, ini repaint ya. Habis dari toko helm, bandingin sama helm yang lain, red end, warnanya beda. Waduh, masa iya repaint Om? Gue dapetnya udah begitu, kata sellernya. Aduh Om, gimana nih Om?
Om kalau begini saya minta refund. Jujur gua meskipun beda 5 hari gitu ya, gua beli tanggal 5, kemarin tanggal 10 pas gua komplain, mungkin jangka waktunya udah lama ya, udah lewat 5 hari gitu ya. Cuman kalau sebagai jujur, gua sebagai pembeli pasti merasa tertipu ataupun dirugikan karena kondisinya nggak sesuai dengan yang aslinya gitu ya. Lalu dia bilang, duh saya juga nggak tahu om, belum ngecek juga soalnya gitu. Waduh udah kepake duitnya om. Jujur pas gue bilang gue pengen refund aja. Terus dia bilang, waduh udah kepake duitnya om, kan om juga udah COD kemarin soalnya, sorry om. Terus gue jawab aja, iya emang COD, saya juga kalau dari awal tahu repaint saya juga nggak bakalan beli om. Om juga bilang mulus shell di video, jadi gue percaya aja. Gue kira helm dan sarung udah dapat nose guard tapi nggak ada. Ya oke dah, gue beli lagi pikiran gue. Terus ternyata juga nggak ada pinlock, yang katanya ada pinlock terpasang. Tapi gue pikir ya udah nggak terlalu masalah. Tapi pas tadi THC sama bosnya langsung bilang ini mah repaint beda cat. Mah gue langsung nyesek om, gimana nih masalah nose guard pinlock gue nggak terlalu masalahin, tapi ternyata repaint. Lalu dia jawab, masalahnya saya dapatnya udah begitu om, uang mulus kok itu om. Kalau minta balik mohon maaf nggak bisa. Ya gue jujur, gue akuin kalau dari luar, dari sekilas emang ini mulus gitu ya. Dan jujur juga, gue juga nggak ngeh motifnya, warnanya pun, gue pikir ya udah warnanya emang kayak gini. Tapi kok pas awal beli, kayak agak warnanya kagak nggak terlalu merah, ke orange gitu ya. Terus gue jawab, emang mulus om, mungkin karena dipoles dan lain-lain. Tapi kalau ternyata repaint kan saya juga nggak jadi merasa dibohongin om, nggak dikasih tahu info sebenarnya. Yang punya sebelumnya emang nggak ada tahu om. Kalau boleh tahu, gue nanya dong siapa seller sebelumnya gitu ya. Lalu dia bilang, apalagi saya om, baru dapat langsung saya taruh di temennya lah gitu ya. Terus nggak ada om, itu dapat dari tukar tambah juga sayanya. Gue nanya om belinya di siapa, saya mau tanya sama yang punyanya. Terus dia bilang saya nggak nyimpan nomornya om. Ya udah, akhirnya gue tanya, kalau om di posisi saya, yang bakal om lakuin apa dan kebijakan apa yang om minta dari seller. Dan sampai sekarang sellernya nggak ngebales. Jadi ya mungkin ini pembelajaran gue juga, pengalaman gue juga. Dan akhirnya kemarin tadi gue konsultasi sama Om Haikal yang pendiri dari Asli Arai Shoei Lover Indonesia ya. Akhirnya gue tanya ke beliau enaknya gimana. Ya udah akhirnya pun gue juga mikir, tadi awalnya gue pengen up ke forum, pengen nanya pendapat yang lain-lain, tapi akhirnya gue nggak mau. Gue juga nggak mau berkelanjutan, takutnya ada masalah baru lagi atau apa. Gue nggak mau juga, nggak mau ngerugiin orang lain, nyusahin orang lain juga. Jadi gue pikir ya udah, ini anggapannya pembelajaran gue. Kesalahan gue juga nggak terlalu detail. Kesalahan gue juga orangnya terlalu percaya sama orang. Salah gue juga terlalu nggak enakan sama orang. Akhirnya ya udah, helmnya ini ya udah terima gini aja. Dan pada akhirnya pun gue rencana mau gue jual lagi nih helm, karena gue nggak terlalu srek kalau dengan kondisi yang anggapannya kayak ditipu sama sellernya. Jadi gue merasa gak enak. Tapi gue udah beli nose guard sama beli dark visornya yang original ya di THC. Itu kondisinya masih bagus banget. Thank you banget om THC. Oke, sekarang kita review singkat helm X14 ini. Dari bahan ini udah bukan terlalu plastik, apa sih, composite fiber. Tapi setahu gue baca-baca lagi, ini ada 6 lapisan shell kalau nggak salah. Lalu dia udah snail approved. Lalu apalagi ya? Nah iya, dia di bagian ventilasinya itu di bagian jidat ada satu. Ini tinggal naikin turun bagian ventilasinya, lumayan gampang sih. Lalu di bagian jidat atas juga ada, ini tinggal naikin turun. Nah, lalu itu untuk airflow-nya buat pembuangan anginnya tuh di sini nih. Nih, udah 1, 2, 3 pembuangannya. Kalau di bagian sini, ini kan spoilernya. Ini kayak spoilernya bukan buat pembuangan anginnya deh, setahu gue. Ini spoilernya jadi lebih lancip. Oh, mantap ya. Lalu dia visornya sudah flat. Untuk visionnya, untuk pandangan ke depannya, menurut gue ini enak juga karena lumayan luas. Lalu dia sudah ada, sebenarnya ada pinlock, cuman sellernya nggak ngasih gitu ya. Dibilangnya ada, ternyata nggak ada. Sebel. Lalu
Di bagian busa, menurut gue busanya lumayan enak, lumayan lembut. Selama ini kan gue pakai Arai, tapi ternyata pakai Shoei juga enak juga ternyata. Yang pasti dia sudah double di ring, lalu dia ada bagian apa sih, neck roll, bukan neck roll, bagian apa sih, chin guardnya buat nahan angin. Sebenarnya dia ada lagi namanya airflow apa, gue lupa tuh, cuman ini nggak dapet juga, nggak di infoin juga. Lalu dia juga ada emergency quick release. Nah ya, ini tinggal ditarik. Ini bagian shellnya masih bagus, bagian innernya masih bagus, crown padnya masih tebel. Kan selama ini yang gue tahu kalau Arai crown padnya sama neck rollnya tuh cepet banget habis gitu ya. Gue juga bingung sih kenapa dengan brand harga mahal ini dia punya bagian neck rollnya tuh gampang letek, disayangkan banget sih menurut gue. Kalau yang gue pakai selama ini Arai, dia lebih awet kayaknya dibanding Shoei. Lalu dia di bagian untuk visor lock-nya, ini di bagian visor lock emang agak keras kali ya, dia tinggal diturunin. Keras ya. Nah, udah klik, terus ini dinaikin ke atas. Cuman ini jarang gue pakai, jadinya sampai ke bawah aja udah cukup sih menurut gue, nggak terlalu masuk angin banget. Oh ya, di bagian fan-nya, di bagian depan juga ada, di mount fan-nya dia ada dua nih, ada dua mount fan. Ini ada dua tahap, sama di bagian bawahnya lagi. Untuk sirkulasi udara menurut gue ini enak juga, udah lumayan adem. Mount fan-nya berasa banget, lalu di bagian jidat pun juga berasa. Jadi untuk siang hari menurut gue ini masih oke, masih adem, masih enak. Cuman menurut gua kekurangan dari helm ini emang bener, ini helmnya agak lumayan berat kalau menurut gua ya. Di bagian yang agak pegel, ini di bagian belakang sini, bagian leher. Sisa lainnya menurut gua keren, dari model keren, dari shape-nya keren. Pokoknya ini modelnya ganteng lah. Cuman ya gitu, gua jadinya nggak terlalu serp banget pakai ini helm. Serp sih, cuman nggak serpnya itu karena anggapannya gue tuh merasa ditipu sama sellernya. Jadi gue pikir helm ini bakal gue jual dulu, gue mau cari Shoei lagi. Kebetulan juga helm Pedrosa Gold-nya masih dipakai, ada yang temen gue ada yang minjem, jadinya ya udah. Jadinya ini sementara pengen gue ya poles-poles dulu, terus pengen gue jual, nunggu sampai ya semoga yang laku sih ya, semoga laku lah. Ini gue bakalan jual 5,8 seperti kemarin gue beli. Jadinya gue bakal kasih tahu detail-detail yang bisa gue tahu, yang gue tahu dari helm ini. Gue nggak mau ngebohongin pembeli gue karena gue pikir nggak berkah juga lah. Jadinya ya udah segitu aja videonya. Jadinya ya begitulah. Kalian harus berhati-hati guys, jangan sampai ketipu kayak gue. Oke. Segini aja videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!